Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memperingati Tuhan kematian-Mu di kayu salib. Kasih sayang-Mu yang begitu besar bagi kami. Pengorbanan-Mu yang begitu besar. Sehingga Engkau rela turun ke dunia untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkaulah Raja yang layak disembah. Terima kasih Yesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for your price you paid. Bearing all my sin and shame, in love you came, gave amazing grace. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the nail hand. Wash me in your cleansing flow, and all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crown. You reign victorious. I can live up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crown. You reign victorious. I can lift it up, Jesus, Son of God, darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Worthy, worthy, worthy is the Lamb. Oh, Kaulah yang Maha Kuasa, Kau yang Maha Kuasa. You wash me with your blood, oh God. Thank you for your kindness for me, Lord. Kau sungguh baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, Tuhan.
Sehingga saat ini Tuhan kami masih memiliki kehidupan yang baik. Itu semua karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Penebusan dosa yang Kau telah lakukan kepada kami, sehingga kami bisa terselamatkan dari neraka, dari maut. Kami tidak bisa membalas apa-apa Tuhan, selain kami memberikan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan hanya kepadamu Yesus. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang biarlah firman-Mu Tuhan hari ini dibagikan. Sharing firman-Mu Tuhan, biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Kudus. Kami bersyukur hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Shalom semuanya dan selamat malam. Biarlah hari ini kita bersyukur kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk sekali lagi kita menikmati udara segar waktu kita bangun pagi tadi pagi. Dan hari ini mungkin aktivitas sudah kita lakukan di setiap hari ini. Itu karena semua pertolongan Tuhan. Dan hari ini kita memperingati bagaimana Tuhan mati bagi kita, Jumat Agung. Dan biarlah kita tetap mau meresapi, kita tetap mau mengingat akan apa yang Tuhan telah lakukan, akan apa yang Yesus telah lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini saudara-saudara sudah mendengarkan atau sudah ke gereja untuk beribadah, ataupun ke komunitas untuk memperingati hari kematian Tuhan. Tetapi biarlah hari ini mohon saya untuk sharing firman Tuhan sedikit saja untuk mengingat kembali apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tahu mungkin saudara-saudara juga di gereja melihat mungkin ada yang sebuah drama atau supaya teringat kembali akan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus, ataupun juga yang telah menerima firman di dalam komunitas gereja bagaimana proses sebelum Tuhan disalibkan, sebelum Tuhan meninggal. Bagaimana kita tahu pada waktu itu Judas Iskariot sudah mengkhianati Yesus, dan waktu berdoa jam 3 pagi dia ditangkap. Dan akhirnya dia ditangkap dan setelah itu dibawa ke pengadilan, dihakimi. Terus kemudian setelah dihakimi, disiksa, dicambuk. Bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa mungkin di dalam salah satu film yang menggambarkan atau ilustrasi bagaimana Tuhan Yesus disalib, yaitu The Passion of Christ, itu bagaimana sangat ngeri. Tuhan Yesus disiksa sampai bagaimana dia tidak bisa berdiri, sampai bagaimana dia dikasih mahkota duri. Tetapi itu mungkin bisa lebih 10 kali lipat daripada itu, karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dia disiksa sampai tidak menyerupai manusia, sampai mungkin darahnya menutup mana-mana, dagingnya sudah kemana-mana. Nah, setelah itu akhirnya dia disalib di Gunung Golgota. Bagaimana jikalau seorang manusia sudah disiksa seperti itu, mungkin tidak akan lama dia akan meninggal. Tetapi pada waktu itu Yesus ini juga pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun, tiada siapapun yang bisa mengambil nyawaku selain aku menyerahkan kepada Allah. Nah, itu yang dilakukannya. Kalau mungkin teman-teman mungkin saat ini sudah gampang sekali mencari informasi. Mungkin kalian penasaran, saudara-saudaraku penasaran bagaimana pada waktu itu kesakitan Tuhan Yesus. Bagaimana tulang rusuknya itu patah. Bagaimana waktu itu dia mungkin saat mengangkat kayu salib bahunya terlepas. Bagaimana mungkin saat dia dicambuk dengan cambuk yang ada suatu cakar yang mungkin bisa sampai punggungnya, dagingnya lepas. Bagaimana teman-teman bisa searching sendiri di Google, mungkin sudah banyak. Bagaimana bisa seorang manusia bertahan dengan keadaan seperti itu. Tetapi pada waktu itu Yesus bertahan.
Nah akhirnya Tuhan menyerahkan nyawanya. Di dalam Yohanes 9 di ayat 28 sampai 30 bagaimana berkata tentang Yesus mati. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatunya sudah selesai. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, visi misinya sudah selesai. Supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan rohnya kepada Allah. Dia mempersilahkan dirinya untuk supaya aku sudah selesai, tugasku sudah selesai. Ini saatnya aku kembali. Karena tubuh ini hanyalah alat untuk aku bisa berada di dalam dunia ini. Maka dari itu, setelah semuanya selesai, akhirnya Yesus memberikan nyawanya, melepaskan nyawanya, menyerahkan nyawanya. Dan akhirnya ia meninggal. Nah, itu yang dilakukan Yesus supaya dosa-dosa kita terampuni, supaya dosa-dosa kita putih yang tadinya tarah semua dalam kehidupan kita. Saat Tuhan Yesus membayar dengan lunas dengan darahnya supaya kita bisa hidup. Maka dari itu kita jangan menyanyiakan kehidupan kita. Jikalau kita melihat penderitaan Yesus, dia juga adalah seorang manusia. Dia bisa merasakan sakit. Dia bisa merasakan mungkin sakit. Dia bisa merasakan bagaimana dia dihina. Mungkin teman-teman merasa di sini, wah, aku sakit hati. Mungkin juga Yesus pernah sakit hati pada waktu dia, tapi dia cepat hilangnya waktu dia diejek. Bagaimana dia tidak disukai. Mungkin teman-teman juga, aku tidak disukai. Yesus pernah melakukan seperti itu. Aku difitnah. Aku dihianatin oleh suamiku, oleh istriku, oleh pegawaiku, oleh bosku. Yesus juga dihianatin oleh murid-muridnya, oleh muridnya yang dikasihi. Bagaimana dia selain itu, dia disiksa, dia pernah merasakan semua apa yang mungkin saudara-saudara rasakan saat ini. Dia juga pernah merasakan, dia sakit karena dia juga manusia. Maka dari itu, setelah dia merasakan semuanya itu, dia mengatakan sudah selesai. Tugasku di dunia sudah selesai, maka aku mengembalikan nyawaku kepada Allah. Mari mungkin saat ini saudara-saudaraku yang merasakan sakit, Tuhan Yesus pernah sakit. Yang merasakan dikhianati, Tuhan Yesus juga merasakan dikhianati. Mari saat ini, biarlah kita sadar, kita mau kembali. Kita mau mengingat kembali akan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan untuk kita, supaya kita tidak mati, supaya kita tidak masuk ke dalam kerajaan maut. Ya, sekali lagi, ia lahir dalam keunikan. Dia lahir oleh Roh, dan dia hidup oleh Roh. Bagaimana dia unik, tidak berdosa. Bagaimana dia melakukan banyak mujizat yang mungkin tidak pernah satupun orang melakukan mujizat. Saat dia mati pun, dia unik. Karena dia yang menyerahkan nyawanya. Maka dari itu tidak ada yang seperti Yesus. Karena memang dialah Tuhan
yang menebus dosa kita, yang menggantikan dosa kita supaya sekali lagi tidak masuk ke dalam kerajaan maut. Mari saat ini kita mau merefleksikan kehidupan kita kepada Tuhan. Yang mungkin saat ini jauh dari Tuhan, mari kita kembali lagi kepada Tuhan. Kita mau mengingat kembali supaya apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di dalam kehidupannya tidak sia-sia. Dia sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Mari saat ini yang jauh, tidak ada kata terlambat untuk kita kembali ke jalan benar. Untuk kita kembali kepada Yesus, Sang Penebus kita. Mari saat ini kita mau berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Ya, mungkin sebagai manusia kita pernah tersakiti. Kita pernah merasa dikhianati. Kita merasa pernah diejek, dibully. Kita pernah merasa diperlakukan tidak adil. Karena memang seperti itu di dunia ini. Dan Yesus pun mengalami seperti itu. Tetapi jikalau kita mempunyai visi misi yang benar, bahwa apapun kejadian di dalam kehidupanku, ini adalah rancangan, rencana, supaya aku kuat, supaya aku bisa menjalani hidup ini dengan baik, supaya aku tetap teguh, tetap setia kepada Tuhan, dan sampai akhirnya aku kembali ke dalam kerajaan surga. Itu yang harus kita pikirkan, itu yang tetap terus harus kita renungkan di dalam kehidupan kita, supaya kita sampai kita di tengah jalan, kita melenceng dari visi dan misi kita. Maka dari itu, biarlah Tuhan pimpin apapun yang engkau kerjakan di dalam dunia ini. Biarlah Tuhan selalu bersamamu dalam apapun yang kau lakukan. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan biarlah kasih karunia tetap terus berada, tetap terus ada di dalam kehidupan saudara-saudara. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang hidup. Kami percayakan kehidupan-Mu, kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau lah yang menebus dosa kami. Biarlah saat ini Tuhan, kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami menyerahkan kembali semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.